Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu wali murid dan anak-anakku yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Di sini Bu Nafisa sebagai guru PAI Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti mau menerangkan materi bab 3 untuk kelas 3 dengan judul Meyakini Allah yang Maha Esa dan Maha Pemberi. Kita harus yakin bahwa Allah itu Maha Esa. Allah itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan, sesuai di materi dulu pelajaran kelas 1 tercantum dalam surat Al-Ikhlas, terdiri dari 4 ayat diturunkan di kota Mekah. Jadi Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Tuhanmu itu satu, bahwa Tuhanmu itu Esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maka dari itu kita tidak boleh menyembah selain Allah. Tuhan kita adalah Allah. Kalau menyembah selain Allah itu namanya musyrik, tidak percaya adanya Allah. Maka dari itu pelajaran kelas 3 bab 3 menerangkan meyakini Allah itu Maha Esa. Esa artinya satu. Saya ulangi lagi, Esa artinya satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan, tercantum dalam surat Al-Ikhlas. Anak-anakku yang sangat kami sayangi dan kami banggakan, insya Allah kamu semua sudah hafal bunyi surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai ayat 4 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. 1. Allahus somad. 2. Lam yalid walam yulad. 3. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu bunyi surat Al-Ikhlas yang terdiri dari 4 ayat, diturunkan di kota Mekah. Kenapa kok nggak turun di Surabaya atau di Kupang atau di Banyu Urip, di SDN Banyu Urip 6? Enggak, anak-anakku. Surat Al-Quran 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, 30 juz, turunnya kalau nggak di Mekah, di Madinah. Karena waktu itu Rasulullah ada di Mekah, berhijrah di Mekah dan di Madinah. Maka dari itu kalau ada pertanyaan, surat Al-Ikhlas turun di mana? Jangan dijawab di Kupang, di Surabaya. Kapan hari ada? Karena Bu Nafisa menerangkan tidak disimak. Surat Al-Ikhlas turun di mana? Di kota Mekah. Jangan dijawab turun di Surabaya atau di SDN Banyu Urip 6 atau di Kupang atau di Pasuruan. Ya, pinter. Jadi materi, kembali lagi, materi kelas 3 bab 3 menerangkan bahwa Allah itu Esa, Allah itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu tadi bunyinya surat Al-Ikhlas. Terus di sini, dan Allah Maha Pemberi. Maha Pemberi tercantum dalam Asmaul Husna Al-Wahhab. Al-Wahhab artinya Allah Maha Pemberi. Apapun yang diminta manusia,
pasti Allah beri, pasti Allah kabulkan. Sesuai firman Allah di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, sapa sing njaluk pasti tak kabulkan. Tapi ada kala sekarang, ada kala nanti cucunya. Kita tidak boleh menyalahkan Allah, karena Allah itu maha segalanya. Diterangkan di dalam Asmaul Husna yang jumlahnya ada 99. Dulu di kelas 1 Asmaul Husnanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Terus kelas 2 Al-Qudus. Ya. Ada lagi As-Salam. Sekarang kelas 3 Al-Wahhab. Nanti sampai kelas 6 nak. Makanya pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kalau bisa bukumu nek wis naik kelas lagi, ojo di penimbangan, ojo di pengiluan. Kumpulkan. Nanti ketika kamu kelas 6 itu materi agama ini tinggal mengulang. Agama tidak akan berubah. Siapa yang mau merubah Al-Fatihah atau surat Al-Ikhlas? Nggak ada yang berani. Pingin dipenjara. Ya. Contohnya basmalah sejak zaman dahulu, zaman Rasulullah, zaman jahiliyah, bismillah ya wis bunine ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak bisa berubah. Maka dari itu pelajaran agama jangan sampai jadi pengiluan atau penimbangan kalau sudah naik kelas. Maaf, kembali lagi ke materi. Pelajaran ketiga adalah Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Bapak Ibu wali murid dan anak-anakku yang kami banggakan, maaf di sini Bu Nafisa mau memberi tahu atau informasi, tolong kalau ngerjakan tugas dari guru siapapun, kita ngeserkan jam 7 sesuai dengan materi. Tolong genun sewu, kirimnya itu ya nggak apa-apa Bu, memang guru itu HP-nya harus on terus 24 jam. Nah, tapi mosok kadang wali murid itu kirim tugas di atas jam 10 malam. Maaf ya, tidak apa-apa, saya juga manusia. Mungkin banyak kendala, panjenengan kerja atau keluarganya 5 atau 4, 3 HP-nya cuma 1, dibawa kerja mamanya, atau nggak punya paketan. Ya tidak apa-apa, alangkah lebih baiknya kalau datang kerja jam 9 malam, besoknya aja nggak apa-apa kirim tugas ke saya. Lah terus info kedua, saya memang tidak pernah nge-share nilai anak-anak. Kenapa? Kita tatap muka aja nggak pernah nge-share nilai. Apalagi sekarang online. Online pun anak-anak pasti ngerjakan tugas itu dibantu. Ya nggak semuanya. Ada yang dibantu kakaknya, ada yang mamanya, ada yang saudara-saudaranya, tidak apa-apa. Memang sekolah di rumah, school for home. Sementara Bapak Ibu yang jadi gurunya anak-anak, sebetulnya kita sebagai guru keluarga besar SDN Banyurip 6, sakjane ini ku pingin ngajar tatap muka. Tapi gimana lagi? Aturan dinas, anak-anak itu dilarang untuk masuk lapangan atau halaman sekolah. Dilarang keras sebetulnya ibu-ibu. Lah info 1 minggu yang lalu itu ada info dari dinas, insya Allah guru pendidik Surabaya, baik pengawas maupun guru atau penyuluh, ini banyak yang gugur karena COVID-19, karena corona. Maka dari itu guru sekarang diharuskan WFH, work from home, kerja di rumah, tapi tetap memberi tugas kepada putra-putri panjenengan, itu tanggung jawab kita. Lah Bu, kapan masuknya sekolah? Banyak yang tanya seperti itu, kapan sih Bu sekolah? Kita belum tahu nak. Kapan wabah itu selesai? Yang tahu hanyalah Allah. Maka dari itu kita harus mematuhi protokol kesehatan.
anjuran pemerintah memakai masker. Memang kadang nggak masker aku gak iso ambekan sumpek. Memakai masker, jaga jarak, ya. Memakai hand sanitizer, cuci tangan pakai air yang mengalir. Ya, biar kamu tetap sehat, tetap dalam lindungan Allah. Insya Allah nanti kalau sudah kondusif, zonanya Surabaya, zona oranye atau zona hijau, kita bisa sekolah tatap muka. Sebetulnya kemarin sudah direncanakan, sekolahan-sekolahan sudah diperbaiki semuanya, tempat duduknya juga sudah. Ternyata ada info dari dinas, kita tidak boleh memasukkan anak atau ngajar tatap muka, bahkan dilarang untuk masuk halaman sekolah. Lah sekolah swasta lho Bu, kok ono arek sing nang sekolah. Loh, itu sekolah swasta nak terserah, nggak tahu mungkin ada keperluan ke gurunya. Instruksi dari instansi khususnya SDN Banyurip 6 dilarang untuk anak-anak ke sekolahan, ke lapangan sekolah. Yang boleh adalah anak-anaknya. Nah, kembali lagi ke materi. Maaf Bapak Ibu wali murid yang kami hormati dan anak-anakku kelas 3 yang hebat-hebat yang kami banggakan. Maaf Bu Nafisa tidak nge-share nilai baik UH maupun KI 3 atau KI 4 ya, atau tugas harian. Kenapa nanti takut jadi kecemburuan sosial. Seperti kemarin, maaf bukan kelas 3, Bu Nafisa itu ngasih tugas di kelas lain. Sudah saya share, ternyata 2 hari lagi masih ada yang kirim tugas lagi. Lah terus gimana cara nge-share-nya? Nanti kalau di-share, loh anak saya mana Bu? Anak saya kan sudah ngerjakan, nilainya kok nggak ada. Kadang bilang gitu, loh di draft saya lo nggak ada. Terus gimana lagi? Ini kan secara otomatis. Terus kalau nggarap tugas, jangan sekali-kali untuk mencoba. Kadang dikasih tugas, langsung dicoba. Nama N, nomor absen 117, kelas 3A gitu. Namanya dulu ada yang namanya Tumijan. Sedangkan di daftar absen saya tidak ada yang namanya Tumijan. Niku ngawur, otomatis nyasar ke tempatnya, ke anak yang lain, otomatis merugikan orang lain. Nama Tumijan, nomor absen 15. Sedangkan absen nomor 15 ini contoh nama temanmu. Lah ini ngawur mencoba pakai nama itu. Kadang ngerjakan tugas pertama dapat nilai 40, ngerjakan lagi 70, dikerjakan lagi dapat nilai 100 sampai mencapai 100. Lah gitu itu. Jumlah anak 30, nanti bisa masuk ke drive saya, ke link saya itu langsung 60 anak. Karena anak satu tidak ngerjakan 1 kali, bahkan berulang-ulang kali. Lah gurune opo gak bingung. Nanti kita ambil yang nilai mengerjakan pertama dapat 30, komplain wali murid. Sebagai guru nun sewu nggih, mama-mama, bapak ibu wali murid yang sangat kubanggakan, yang sangat kusayangi, kuhormati, nun sewu saderenge saya atas nama pribadi guru agama PAI Pendidikan Agama Islam minta maaf kalau saya tidak nge-share nilai sama panjenengan semua atau di grup panjenengan. Itu memang sengaja, biarlah hanya saya yang tahu nilainya. Putra putri panjenengan jangan khawatir, pasti saya kasih nilai di atas KKM, di atas maksimal kemampuan putra putri panjenengan. Karena nilai agama saya ambil 75% dari akhlaknya. Ngapunten, itu yang bisa saya terangkan. Bab 3 halaman
29 di buku paket PAI, bukan buku fokus nggih Bu, buku paket PAI Pendidikan Agama Islam pegangan murid, ada di halaman 29 bab 3 atau pelajaran 3 yang berjudul atau tema meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Ini sekarang ini sudah mau PTS insya Allah Bu. Maka dari itu putra putri panjenengan harus punya buku paket. Nanti tak suruh ngerjakan buku paket, ada bilang sudah loh Bu, sudah. Ternyata buku fokus. Fokus itu hanya isi latihan-latihan soal. Nggih. Ngapunten. Saderenge ingkang kathah nggih. Lah ini itu sedikit yang bisa saya terangkan, saya jelaskan kepada putra-putri panjenengan. Apabila ada kata-kata kami yang kurang sopan atau kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.